Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita masuk ke dalam pembahasan soal literasi untuk pertemuan kelima. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa soal literasi. Langsung saja soal pertama, bacalah ilustrasi berikut. Budi melihat bahwa salah satu syarat dalam tugas esai tentang tindak korupsi adalah berciri esai persuasif. Untuk memenuhi syarat tersebut, Budi menyisipkan infografik ke dalam esainya. Siapa sasaran pembaca esai Budi? A. Penduduk desa. B. Perangkat desa. C. Aktivis anti korupsi. D. Aparat penegak hukum. E. Peneliti pemerintahan desa. Nah, kira-kira apa jawaban yang tepat untuk soal ini? Ya, jawabannya adalah A. Karena infografik yang tercantum merupakan teks persuasi yang mengandung argumen dan langkah-langkah untuk membangun desa. Infografik tersebut menyampaikan bahwa warga desa adalah subjek pembangunan dan bahwa kesejahteraan desa ditujukan dan ditentukan oleh warga. Informasi tersebut menyiratkan bahwa infografik tersebut dibuat untuk dibaca oleh warga desa. Oleh karenanya, jawaban yang tepat adalah A. Baik, soal berikutnya silahkan baca ilustrasi berikut. Ya baik, jika sudah, pertanyaannya adalah jika Agus hanya ingin menjalankan tips yang berlandasan ilmiah, ia seharusnya menjalankan tips nomor A1, B2, C3, D4, E5. Baik, silakan tentukan jawabanmu. Ya, jawabannya adalah C. Kenapa bisa C? Karena tips yang berlandaskan ilmiah adalah tips yang mengusulkan suatu kegiatan yang dirancang dengan metode ilmiah. Kegiatan semacam itu diusulkan dalam tips nomor 3, mengikuti tes minat dan bakat. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah C. Ya baik, soal berikutnya silakan baca teks berikut. Ya, pertanyaannya adalah berdasarkan contoh-contoh mata kuliah tersebut, apa yang membuat keputusan Agus dapat dikatakan tidak tepat? A. Beberapa mata kuliah di jurusan psikologi menuntut sikap investigatif sekaligus sosial. B. Mahasiswa psikologi wajib mempelajari bidang-bidang ilmu yang baru bagi Agus. C. Ia memiliki asumsi yang keliru tentang perkuliahan di jurusan psikologi. D. Kemampuan matematika Agus di bawah standar. E. Psikologi tidak hanya mempelajari kepribadian. Baik, apa kira-kira jawaban yang tepat untuk soal ini? Ya, jawabannya adalah C. Kenapa? Karena ilustrasi menyebutkan bahwa Agus merasa lega karena ia berasumsi bahwa dengan memilih jurusan psikologi ia dapat menghindari matematika yang merupakan momoknya. Namun, daftar beberapa contoh mata kuliah program studi psikologi menunjukkan mata kuliah statistika psikologi dan psikometri yang merupakan ilmu-ilmu turunan dari matematika. Nah, oleh karenanya, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Baik, soal berikutnya, silakan bacalah teks berikut.
Ya, pertanyaannya adalah, mengapa hamburger sering dijuluki sebagai penggagal diet? A. Karena rata-rata seporsi hamburger mengandung sekitar 450 kalori. B. Karena junk food hanya dapat memberikan efek kenyang selama 40 menit hingga 1 jam. C. Karena metabolisme tubuh setiap individu membutuhkan waktu 3 hari untuk mencerna. D. Karena hamburger selalu memberikan efek buruk pada kesehatan jika dikonsumsi berlebih. E. Karena hamburger mengandung zat tertentu yang membuat tubuh sulit memberikan sinyal kenyang. Ya, apa kira-kira jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini? Ya, jawabannya adalah E. Kenapa? Karena soal menanyakan alasan hamburger sering dijuluki penggagal diet. Maka informasi yang berkaitan dengan istilah penggagal diet terdapat dalam paragraf pertama teks. Namun penjelasan maknanya ada di paragraf kedua. Paragraf kedua menyebutkan bahwa kandungan natrium atau garam dan fruktosa atau gula yang tinggi dalam hamburger memicu keinginan untuk mengonsumsi makanan berlemak sehingga setangkup hamburger seringkali terasa tak cukup. Kesimpulannya, jawaban yang tepat dari pertanyaan ini adalah E, karena kandungan natrium dan fruktosa membuat tubuh sulit memberikan sinyal kenyang. Karena kandungan kedua zat tersebut, pemakanan hamburger justru sepicu untuk memakan makanan berlemak sehingga ia akan kesulitan menjalani diet. Nah, jadi jawabannya adalah E. Baik, soal terakhir untuk pembahasan kali ini, silahkan baca teks berikut. Ya, pertanyaannya adalah, apakah dampak yang akan terjadi dalam masyarakat jika hamburger menjadi makanan nomor satu yang digemari dalam masyarakat tersebut? A. Kenaikan berat badan seseorang. B. Peningkatan angka kematian yang signifikan. C. Pemantauan kandungan gizi masyarakat oleh pemerintah. D. Gangguan tatanan sosial karena masalah kesehatan. E. Lonjakan angka ketergantungan dan suplai bahan pangan. Nah, apa jawaban yang tepat untuk pertanyaan kali ini? Ya, jawabannya adalah D. Kenapa? Karena soal yang menanyakan dampak yang terjadi dalam sebuah masyarakat jika hamburger banyak dikonsumsi oleh anggota-anggota masyarakat tersebut. Dari lima pilihan yang tersedia, pilihan yang paling tepat adalah pilihan D. Karena dampak yang disebutkan dalam pilihan ini adalah hipotesis yang sahih yang dapat dibuat dari teks bacaan. Karena teks mengungkapkan bahwa hamburger adalah makanan yang menyebabkan beberapa organ tubuh bekerja di luar batas normal. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah D.